pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-FT-0.3-2008 dengan terdakwa Insinyur Hafid Mukhaidori dan Muhammad Robin pada hari ini 24 November 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada Panitera, persilahkan terdakwa untuk masuk ke ruang persidangan. Para terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Insinyur Hafid Mukhaidori dan Robin Santoso? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin berbicara saudara. Saudara penuntut umum sah? Ya, benar sah yang mulia. Baiklah, untuk kasus ini, perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Jember. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Iya, saya sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Ya, sudah. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiary pasal 3 Jo. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penasihat penuntut umum? Iya, yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara penasihat hukum. Terima kasih yang mulia majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia, perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar satu menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP agar atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Baik yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya. Telah dibatalkan penuntut umum bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi PH terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam mengeluarkan berita acara dan gambaran untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam
Saudara terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum. Demikian keputusan setelah dari majelis hukum. Sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, saudara dapat mengajukan pembelaan terhadap keputusan dan setelah ini kepada pengadilan tingkat tinggi. Maka untuk itu silakan saudara menanti berhubungan dengan paniteraan. Bagaimana saudara penuntut umum, sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap, Yang Mulia. Jaksa penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat, Yang Mulia, dan siap mengikuti persidangan ini. Benar, Anda bernama Ajeng Elok Prastiani, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Iya, benar Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Dan hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Iya, saya mengenal Yang Mulia, dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dengan memberikan keterangannya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat pidana sesuai pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar Rp200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenali terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa bernama Insinyur Habib Muhaidori. Dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Surveyor Indonesia dan saya selaku karyawan PT Surveyor Indonesia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pernyataan kepada terdakwa. Iya, Yang Mulia. Kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Tawada Geraha tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa Bali Madura tanggal 31 Oktober. Jaksa penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup, Yang Mulia Ketua. Kepada saksi kedua, Saudari Imas Seruki, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar, Anda bernama Imas Sri Mukti, umur 22 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Ya Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Ya Yang Mulia.
Baiklah, Anda telah diberjanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar Rp200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun lebih yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting, tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Tawajagraha dalam hal penandatanganan berita acara serah terima barang yang telah terbukti fiktif atau palsu. Penuntut umum, apakah masih ada yang ditanyakan kepada saksi, saudara penasihat hukum, saudara terdakwa? Keterangan dari saksi tadi sudah jelas. Saya rasa sudah cukup yang mulia. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa, silakan penasihat hukum, saudara Siti Nova Kardiana. Terima kasih yang mulia. Majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia, perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP ayat atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harga, dan martabat terdakwa dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara, atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara Nova. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Ada yang mulia, saya mempunyai barang bukti bahwa dalam kasus ini rekan jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa cek sejumlah emas dan buku tabungan. Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Insinyur Hafid Muhaidori dan Muhammad Rofi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar Rp200 juta. Sidang kasus korupsi hari Kamis tanggal 24 November 2022 di Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur berakhir dengan hasil terdakwa saudara Insinyur Hafid Muhaidori dan Muhammad Rofi dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara. Sekian hasil sidang pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.